Inti mati maknawi, hakikat kematian sebelum mati dalam cahaya makrifatullah. Inti mati maknawi adalah sebuah jalan sunyi menuju puncak kesadaran tertinggi, yakni fana dalam wujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain merupakan kematian spiritual atau disebut juga sebagai mati sebelum mati, yang dalam bahasa Arab disebut al-mautu qoblal maut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mutu qabla an tamutu", yang artinya matilah sebelum engkau mati, yang mengandung makna sangat dalam bagi para pencari hakikat. Sebab mati maknawi ini adalah peralihan ruhani dari keterikatan jasad kepada kebebasan ruhani mutlak yang hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga segala wujud fana selainnya lenyap, dan yang tampak hanyalah wajah Allah semata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat ke-88, yang berbunyi, "Kullu syai'in halikun illa wajhah", yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, yang menunjukkan bahwa inti dari mati maknawi adalah kesadaran mutlak akan kefanaan seluruh makhluk dan keabadian zat Allah. Maka barang siapa yang telah mencapai martabat mati maknawi, ia akan memandang setiap hembusan nafas sebagai zikir, setiap denyut nadi sebagai tasbih, setiap gerak sebagai ibadah, dan setiap diam sebagai tafakur. Sebab ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wujud mandiri, melainkan semata-mata sebagai manifestasi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum", yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Sehingga mati maknawi melahirkan makom fana, artinya lebur, dan baqa, artinya kekal, dalam kehadiran Allah, di mana manusia hancur sifat kebinatangan dan keakuannya, lalu bangkit dengan sifat-sifat Allah yang penuh kasih, lemah lembut, dan penuh hikmah. Dan barang siapa yang telah fana, ia akan berada pada puncak tauhid tertinggi, yaitu memandang bahwa tiada daya dan kekuatan melainkan milik Allah semata, sebagaimana disebutkan dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang menjadi zikir pengingat akan kelemahan mutlak makhluk, sementara hakikat kekuatan hanyalah pada Allah semata. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yang menegaskan bahwa mati maknawi adalah hasil dari jihad terbesar, yakni jihad an-nafs, atau perang melawan hawa nafsu, yang menjadi gerbang pertama menuju ma'rifatullah. Kemudian pada tingkatan selanjutnya, ruhani akan melewati makom-makom penyucian seperti tahalli, artinya pengosongan sifat tercela, tahalli, artinya penghiasan sifat terpuji, dan tajalli, artinya penampakan cahaya ketuhanan, sehingga akhirnya mencapai sir atau rahasia hakiki keberadaan, di mana ruh menyaksikan cahaya mutlak Allah yang Maha Esa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menjadi puncak pemahaman bahwa mati maknawi bukanlah kematian fisik, melainkan penghilangan rasa ego, rasa memiliki, rasa kuasa, dan rasa ingin diagungkan, sehingga seluruh rasa itu ditransformasikan hanya untuk Allah semata. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat ke-42, Allah berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha", yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, yang menegaskan bahwa hakikat mati maknawi adalah penyerahan total ruh kepada Allah sebelum tibanya ajal fisik. Maka setiap ahli makrifat akan selalu mengingat mati dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap lintasan hati, dan dalam setiap gerak tubuh, sehingga tercapailah kesempurnaan ubudiyah, sebab ia selalu berada dalam muraqabah, artinya kesadaran diawasi, dan musyahadah, artinya penyaksian langsung terhadap kehadiran Allah, yang melahirkan maqam khauf, artinya takut, dan raja, artinya harapan, serta maqam mahabbah, artinya cinta suci.
Maka orang yang telah mati maknawi tidak lagi mencintai dunia, tidak lagi takut akan kehilangan, tidak lagi memohon selain kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan, Aku adalah sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku, yang menunjukkan bahwa mati maknawi adalah makom di mana hamba senantiasa berprasangka baik, ridho, sabar, ikhlas, dan menyerahkan seluruh urusan hidupkan mati hanya kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, yang menunjukkan bahwa mati maknawi adalah transaksi ruhani tertinggi, di mana diri dan harta telah dihibahkan sepenuhnya untuk Allah. Maka tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi rasa takut miskin, tidak ada lagi rasa khawatir terhadap makhluk, sebab ia telah menyerahkan semua miliknya kepada pemilik mutlak yaitu Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156, Allah berfirman, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali, yang menjadi pegangan hidup orang yang telah mati maknawi, sebab ia senantiasa menyadari bahwa asal mula dan akhir kembalinya hanyalah kepada Allah semata. Kemudian dalam tafsir para ulama tasawuf disebutkan bahwa mati maknawi adalah pintu pembuka bagi nur ma'rifatullah, di mana rahasia-rahasia ilahiyah mulai tersingkap dalam qalb yang suci, kemudian memancar ke seluruh anggota tubuh, sehingga setiap mata memandang dengan rahmat, setiap telinga mendengar dengan kasih, setiap lisan berbicara dengan hikmah, setiap tangan bergerak dalam kebaikan, dan setiap kaki melangkah menuju ketaatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memegang dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Maka orang yang mati maknawi adalah orang yang sepenuhnya telah lebur dalam kehendak Allah, sehingga tidak ada kehendak pribadi, tidak ada syahwat duniawi, tidak ada pamrih selain ridha Allah. Maka pada akhirnya, mati maknawi adalah inti dari segala perjalanan makrifat, puncak dari seluruh maqam, dasar dari seluruh hakikat, dan kunci menuju kesatuan sejati atau wahdatul wujud, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang ada dengan sebenar-benarnya wujud, sedangkan selainnya hanyalah bayangan fana. Maka orang yang telah mati maknawi tidak lagi hidup dalam keraguan, tidak lagi gentar oleh ujian, sebab seluruh kehidupannya telah dijadikan sebagai ibadah murni, dan setiap hela nafasnya menjadi syahadat tak terputus, mengingat Allah dalam segala keadaan, hingga ia mencapai maqam insan kamil, atau manusia sempurna yang memancarkan sifat-sifat ketuhanan dengan kesadaran murni, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan para arif billah. Tiada yang kulihat di segala sesuatu kecuali Allah, yang menjadi saksi nyata bahwa mati maknawi adalah rahmat terbesar dan jalan tercepat untuk bertemu dengannya dalam batin sebelum pertemuan zahir di hari kiamat kelak. Sehingga mati maknawi adalah persiapan ruhani untuk menyambut mati hakiki, agar kelak ruh kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 hingga 30, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka jelaslah bahwa inti mati maknawi adalah kematian batin yang mematikan hawa nafsu, mematikan cinta dunia, mematikan keakuan agar hidup hanya bagi Allah semata, dengan penuh cinta, penuh rasa syukur,
penuh pengabdian, dan penuh ketundukan mutlak. Inilah puncak tujuan makrifat dan inti hakikat kewujudan manusia yang hanya bisa diraih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta petunjuk Rasulullah SAW dengan bimbingan para mursyid kamil mukamil yang bersanad sampai kepada baginda Nabi. Semoga kita semua termasuk golongan yang dimatikan dalam mati maknawi sebelum mati hakiki, sehingga kelak dibangkitkan dalam keadaan bersih, suci, dan bersama para kekasih Allah di surganya yang penuh kenikmatan abadi. Sesungguhnya kelanjutan dari perjalanan mati maknawi bukanlah akhir, melainkan awal dari kelahiran ruhani yang sejati, yakni kelahiran dalam dimensi ilahiyah yang tidak lagi tunduk pada batas ruang dan waktu. Sebab orang yang telah mati maknawi telah melampaui dinding-dinding eksistensi jasmaniah dan memasuki wilayah ruh yang senantiasa hadir dalam keabadian. Hidup bersama Allah dalam makna, bukan hanya dalam bentuk, sehingga ia menjadi pribadi yang senantiasa bertafakkur dalam diam, bertasbih dalam gerak, bertauhid dalam pandangan, dan berserah diri dalam segala hal. Karena pada hakikatnya, mati maknawi adalah buah dari pembersihan jiwa yang telah mencapai tingkat tahalli, yaitu pengosongan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, ria, hasad, ujub, dan ghaflah, yang kesemuanya itu merupakan hijab antara hamba dan Tuhannya. Dan setelah melewati tahalli, ruhani akan menuju tahap tahalli, yaitu menghias diri dengan sifat-sifat terpuji, seperti sabar, syukur, tawakal, zuhud, ikhlas, dan mahabbah, yang merupakan cermin dari sifat-sifat Allah yang termanifestasi dalam diri hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-138, Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, yang artinya, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Maka, mati maknawi adalah ketika ruhani telah tercelup sepenuhnya dalam sifat-sifat Allah, hingga tampak pada dirinya cahaya ilahi yang memancar tanpa hijab. Karena hijab nafsu telah disingkap, tabir keakuan telah runtuh, dan ruh telah kembali kepada asal keasliannya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama makrifat bahwa awal dari perjalanan adalah mengenal diri dan akhir dari perjalanan adalah kembali kepadanya dengan diri yang telah sirna. Maka sirnanya diri adalah inti dari mati maknawi, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik amal, tidak pula sebagai pelaku, tetapi ia memandang segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan berada dalam kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Yunus ayat ke-105, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa la takunanna minal musyrikin, yang artinya, dan hendaklah kamu hadapkan wajahmu kepada agama dengan tulus, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka, orang yang telah mati maknawi akan terus hidup dalam keesaan, menghindari segala bentuk syirik, baik yang zahir maupun yang tersembunyi, dan hatinya hanya terpaut pada satu zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada makam ini, ia telah mengalami tajalli nurani, yakni penampakan cahaya-cahaya ilahiyah dalam kolbunya, yang membuatnya memandang segala sesuatu dengan kacamata tauhid. Dan dalam pandangan itu, tidak ada yang wujud kecuali Allah semata, sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, orang yang telah mati maknawi akan terus hidup dalam keesaan, menghindari segala bentuk syirik, baik yang zahir maupun yang tersembunyi, dan hatinya hanya
hanya terpaut pada satu zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pada makam ini ia telah mengalami tajalli nurani, yakni penampakan cahaya-cahaya ilahiyah dalam kalbunya yang membuatnya memandang segala sesuatu dengan kacamata tauhid, dan dalam pandangan itu tidak ada yang wujud kecuali Allah semata. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Makam mati maknawi adalah makam pengenalan terhadap Allah sebagai Al-Awwal, sebelum segalanya, dan sebagai Al-Akhir, sesudah segalanya, sebagai Al-Zahir, yang nyata dalam segala ciptaan, dan Al-Batin, yang tersembunyi di balik segala wujud. Dan pada makam ini, orang yang telah mati maknawi tidak lagi hidup dengan akal semata, tetapi dengan nur, tidak lagi hidup dengan syariat semata, tetapi dengan hakikat, tidak lagi sekedar beriman secara lafaz, tetapi telah menyaksikan kebenaran secara batin, sehingga imannya menjadi ainul yakin, bahkan hakul yakin, dan ia berada dalam makam ma'rifah, yaitu mengenal Allah melalui perjumpaan ruhani yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Maka, dalam maqam mati maknawi, hamba selalu merasa dalam pandangan Allah, merasa diliputi oleh kehadiran Allah, dan merasa tak berdaya tanpa pertolongan Allah, hingga hatinya senantiasa terikat kepada Allah dalam setiap detik kehidupan. Tidak lalai walau sekejap, tidak lupa walau sesaat, tidak tergoda oleh kilauan dunia, dan tidak terjerat oleh tipuan hawa nafsu. Sebab ia telah terbakar dalam api cinta, tenggelam dalam samudra kehadiran, dan luluh dalam pelukan nurullah yang maha luas, hingga fana seluruh dirinya dan baka hanya dengan Allah semata. Dan inilah makam para wali Allah, para kekasihnya yang disebut dalam surah Al-Yunus ayat ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Maka, mati maknawi adalah syarat awal untuk menjadi wali Allah, sebab tidak akan pernah seseorang menjadi kekasih Allah selama nafsunya masih hidup, selama egonya masih menuntut pengakuan, selama dirinya masih menginginkan dunia. Maka, matikanlah dirimu dari selain Allah, agar engkau hidup bersama Allah dalam hidup yang sebenar-benarnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 116, وَمَا تَسْتَقِمُوا قُرُوبُكُمْ حَتَّى يَسْتَقِمِ الْقَلْبُ لِلَّهِ, yang artinya, dan hati kalian tidak akan lurus sebelum hati itu lurus karena Allah. Maka, luruskan hati, bersihkan jiwa, matikan nafsu, dan hidupkan nur. Karena hanya dengan itulah engkau akan sampai kepadanya, bukan dengan banyaknya amal, tetapi dengan keikhlasan batin dan peniadaan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah inti dari mati maknawi yang menjadi mahkota dalam perjalanan ma'rifatullah yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk mati dalam makna sebelum kita mati dalam jasad, sehingga ketika jasad kita hancur di liang kubur, ruh kita telah hidup kekal dalam pelukan cinta dan ridhonya yang abadi. Dan apabila seorang hamba telah sempurna dalam mati maknawi, maka segala sesuatu yang ada padanya bukan lagi menjadi milik dirinya, melainkan semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya adalah pandangan Allah, telinganya adalah pendengaran Allah, lisannya adalah penyampai kalam Allah, tangannya menjadi alat
untuk menegakkan keadilannya, kakinya melangkah dalam garis takdirnya, dan hatinya menjadi Baitullah yang sejati, tempat bersemayamnya tajalli cahaya ketuhanan yang tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi, namun tertampung dalam qalb hamba yang telah dibersihkan dari segala kotoran dunia dan nafsu. Sebagaimana disebut dalam hadits qudsi, langit dan bumi tidak mampu memuatku, namun hati hambaku yang mukmin dapat memuatku. Maka sesungguhnya, inti dari mati maknawi adalah menjadikan hati sebagai tempat pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, tempat terbitnya nur ma'rifat, dan tempat berkumpulnya segala rahasia ilahi yang hanya bisa dibuka dengan kunci ikhlas, sabar, dan fana, serta dengan bimbingan mursyid yang kamil dan bersanad. Karena sesungguhnya, jalan ini bukanlah jalan bagi yang hanya mengandalkan akal dan logika, tetapi jalan yang penuh rahasia yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani membunuh dirinya dari rasa kepemilikan, rasa kekuasaan, dan rasa kebanggaan terhadap amal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Faman yu'azzim syiarallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bahagian dari ketakwaan hati. Dan ketakwaan hati ini hanya akan muncul jika hati telah mati dari segala selain Allah dan hidup hanya untuk Allah semata. Sebab setiap detik kehidupan yang masih dilalui dengan rasa diri, rasa aku, adalah hijab yang menghalangi pancaran cahaya Allah yang sejati. Sebagaimana disebut dalam surat Al-A'raf, ayat ke-179. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka hati yang tidak hidup dengan nur ma'rifat adalah hati yang mati dalam pengertian ruhani, sedangkan mati maknawi adalah kebangkitan hakiki. Sebab ketika ruh telah lepas dari belenggu jasad, ia mulai menyaksikan hakikat demi hakikat hingga sampai pada puncak penyaksian terhadap zat yang tiada bandingnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka dalam hati yang telah mati maknawi itulah, cahaya ini menyinari seluruh relung batin, sehingga tidak ada lagi kegelapan syubhat, tidak ada lagi kabut syahwat, dan tidak ada lagi bayang-bayang ego yang menghalangi penyaksian terhadap keesaan Allah. Dan dalam maqam ini, seorang hamba tidak lagi mencari Allah, sebab ia telah berada bersamanya. Ia tidak lagi merindukan Allah, sebab Allah telah hadir dalam segenap nafasnya. Sebagaimana disebut dalam surah Qaf ayat ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka kedekatan yang demikian itu bukan lagi teori atau pernyataan, melainkan hakikat yang disaksikan oleh ruh yang telah terangkat dalam maqam fana dan baqa. Maka ia tidak gentar terhadap kehidupan dunia, tidak pula takut menghadapi maut, sebab ia telah terlebih dahulu mati dalam mahna dan hidup dalam cahaya yang tidak akan pernah padam. Maka dunia ini hanya menjadi ladang untuk menyebarkan cinta, menebar hikmah, dan mengajak sesama menuju hakikat yang sama, bahwa tiada yang hidup dan menghidupkan kecuali Allah semata. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Furqan ayat ke-58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Maka barang siapa yang telah fana, ia akan bertawakal sepenuhnya kepada yang maha hidup, dan segala rasa takut, ragu, dan duka akan sirna dengan sendirinya, sebab ia telah kembali kepada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan ruh bersama Allah yang kekal. Dan ia pun menjadi saksi atas kebenaran ilahiyah di tengah kehidupan fana ini. Maka, walau jasadnya masih hidup di dunia, namun ruhnya telah berada dalam taman-taman makrifat, memetik buah cinta dari pohon tauhid yang tertanam dalam qalb, dan minum dari sungai hakikat yang mengalir dari arsy ke dalam lubuk kesadaran, sebagaimana disebut dalam surat Al-Insan ayat ke-6, "Ainan yashrabu biha ibadullah",
yang artinya itu adalah mata air surga yang darinya hamba-hamba Allah minum. Maka hakikat surga sejati itu telah dirasakan di dunia oleh mereka yang telah mati maknawi, sebagaimana neraka pun telah dirasakan oleh mereka yang masih hidup dalam kekotoran nafsu, dalam kesombongan batin, dan dalam ketidaktahuan terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Maka mati maknawi adalah awal dari kehidupan abadi. Sedangkan hidup tanpa mati maknawi adalah hakikat kematian yang sejati, sebab tidak ada arti hidup jika hati tidak mengenal Allah, dan tidak ada arti umur jika ruh tidak pernah menyaksikan Tuhannya. Maka renungkanlah, wahai pencari kebenaran, bahwa hidupmu bukanlah milikmu, jasadmu bukanlah milikmu, hatimu bukan milikmu, bahkan ruhmu pun bukan milikmu. Semuanya adalah milik Allah. Maka matikanlah keinginanmu, matikan egomu, matikan syahwatmu, dan matikan kesombonganmu, agar hidupmu dibangkitkan dalam makna, ruhmu diterangi dengan cahaya, dan dirimu digolongkan bersama para arifin yang telah mati sebelum mati, hidup dalam nur, dan akan dibangkitkan dalam keadaan ridha dan diridai, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maka semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang telah menjual dirinya kepada Allah, menukar dunia dengan makrifat, menukar syahwat dengan cinta, dan menukar kehidupan fana ini dengan kehidupan abadi bersama Allah yang Maha Kekal. Dan setelah ruh seseorang benar-benar tenggelam dalam hakikat mati maknawi, maka hidupnya bukan lagi dalam dimensi duniawi, melainkan dalam dimensi sir, dimensi rahasia ilahiyah, di mana semua realitas yang tampak menjadi sekadar pancaran tajalli Allah, bukan sebagai entitas mandiri, sehingga ia memandang bahwa semua gerakan, segala kehendak, dan seluruh kejadian adalah perbuatan Allah semata, sebagaimana ditegaskan dalam surah As-Saffat ayat ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maka orang yang telah mati maknawi tidak lagi mengatakan aku dalam amalnya, tetapi ia melihat amal sebagai milik dan kehendak Allah. Dan jika ia sholat, maka sholatnya bukanlah untuk dirinya, melainkan karena Allah menghendaki ia sholat. Jika ia berzikir, maka zikir itu bukan lagi dari lisannya, tetapi zikir yang mengalir dari langit melalui qalbnya yang telah dibersihkan. Dan jika ia berbicara, maka lisannya menjadi corong hikmah, karena Allah lah yang menata bicaranya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah selama 40 hari, maka akan terpancar hikmah dari lisannya, dan 40 hari itu bukan angka statis, tetapi simbol dari proses pengosongan diri dan penyerahan ruhani secara total kepada Allah. Maka mati maknawi adalah jembatan emas yang menghubungkan hamba dengan sumber segala hikmah, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang telah mati maknawi, ia akan memasuki maqam fana fillah, lebur dalam Allah. Lalu jika ia terus menempuh jalan ini dengan keikhlasan yang tinggi, ia akan melampaui maqam fana dan mencapai maqam baqa billah, kekal dengan Allah, di mana ia hidup kembali dengan kepribadian yang baru, bukan sebagai dirinya, tetapi sebagai hamba sejati yang bergerak karena Allah, diam karena Allah, menangis karena Allah, dan tersenyum karena Allah. Inilah yang dimaksud oleh para sufi sebagai insan kamil, manusia sempurna yang telah sirna dari segala sifat kemanusiaannya dan tetap dalam sifat-sifat keilahian yang tidak menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-96, "Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq", yang artinya, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Maka orang yang telah mati maknawi tidak menggantungkan hatinya pada apapun yang bersifat sementara, sebab ia telah ditarik oleh Allah untuk menetap dalam sisinya, dalam keabadian makna dan dalam cahaya hakikat, sehingga ia tidak lagi tertipu oleh kesenangan yang fana, tidak pula takut oleh penderitaan yang sementara,
karena semua itu hanyalah gelombang kecil dalam samudra tauhid yang luas dan tenang, dan ia telah menjadi pelayar sejati di atas samudra itu. Ia tidak tenggelam, tidak karam, sebab perahunya adalah keikhlasan, kemudinya adalah cinta, dan arah tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan dalam makam ini, dia menjadi saksi atas wujud Allah dalam setiap makhluk, bukan dengan penglihatan jasmani, tetapi dengan penglihatan batin yang tajam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208, "Udkhulu fi silmi kafah," yang artinya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, yang secara makrifat dapat dimaknai sebagai perintah untuk menyelam dalam keesaan Allah secara utuh, bukan hanya dalam syariat, tetapi juga dalam hakikat, dalam batin dan dalam zahir. Maka mati maknawi bukanlah pilihan, tetapi keharusan bagi mereka yang ingin mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya, karena tidak mungkin seseorang dapat mengenal Allah selama dirinya masih hidup dalam egonya, dalam hawa nafsunya, dan dalam ketertipuannya terhadap dunia yang fana ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka mereka yang telah mati maknawi, memandang dunia sebagai ujian, bukan tujuan, sebagai jalan, bukan tempat tinggal, dan mereka menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk akhirat, bukan sebagai istana yang dibangun untuk kenyamanan semu. Maka pada akhirnya, orang yang telah mati maknawi akan hidup dalam makam ridha, yaitu ridha terhadap segala ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebab ia tahu bahwa semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-157, "Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun," yang artinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka hidupnya menjadi berkah bagi sekitarnya, lisannya menghidupkan jiwa yang mati, nasihatnya menghidupkan hati yang beku, doanya menembus langit, dan kehadirannya menjadi cahaya bagi siapapun yang bersamanya. Inilah warisan para nabi dan para wali, yaitu hidup dalam mati dan kematian dalam hidup, hingga ia menjadi seperti tanah, diinjak tetapi memberi kehidupan, seperti air, dilewati tetapi memberi kesejukan, seperti cahaya, tidak tampak tetapi memberi arah. Maka siapa yang belum mati maknawi, ia masih hidup dalam ilusi, dalam kegelapan dunia, dan dalam bayangan wujud yang palsu. Maka segeralah bunuh dirimu dari segala selain Allah, agar engkau hidup dalam kehadirannya yang abadi. Sebab tidak ada yang lebih indah dari mati dalam cinta dan hidup dalam cahaya makrifat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat," yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka kematian maknawi adalah tanda ilmu tertinggi, karena tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu mengenal Allah, dan tidak ada pengenalan yang lebih tinggi selain dengan mati dalam wujud dan hidup dalam zat, yakni mengenal Allah bukan sekadar nama, bukan sekadar sifat, tetapi menyaksikannya dalam setiap detik keberadaan, hingga hamba dan Tuhan menyatu dalam kehendak, bukan dalam zat, karena zat Allah tetap tidak tersentuh dan tidak dapat disatukan oleh apapun, namun dalam fana, kehendak hamba sirna dalam kehendaknya, dan inilah maqam tertinggi dari mati maknawi, tiada aku, hanya engkau. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita merasakan mati maknawi sebelum maut menjemput, agar ruh kita tidak asing saat keluar dari jasad, dan agar kita pulang kepadanya dengan wajah bersinar oleh nur ma'rifat, dengan hati tenang oleh zikir, dan ruh bersih dari dunia. Maka dari itulah, para arifin billah senantiasa mengasah jiwanya untuk senantiasa mati dalam makna fana dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baqa dalam sifat-sifatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat ke-25 yang berbunyi,
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya, padahal dia tidak dilihatnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat ini bukan sekadar membicarakan besi dalam wujud zohirnya, tetapi isyarat dari makna spiritual bahwa manusia diberi alat, yakni neraca keadilan dan kekuatan, untuk menghancurkan keakuan dan menegakkan maqam ikhlas sebagai pondasi maknawi menuju fana. Mati maknawi menuntut pelaku untuk melepaskan semua identitas nafsu, semua kebanggaan duniawi, dan seluruh keterikatan batin kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Mutu qabla an tamutu," yang artinya, matilah sebelum kamu mati. Ungkapan ini bukanlah dorongan untuk mengakhiri hidup secara fisik, melainkan perintah untuk membunuh segala bentuk ego, hawa nafsu, dan kesadaran palsu sebelum ajal jasad tiba, agar ruh dapat kembali kepada Tuhan dalam keadaan bersih dan fana. Kematian maknawi adalah pintu menuju hidup sejati. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Makna yang dalam dari ayat ini menunjukkan bahwa ketergantungan kepada selain Allah adalah fata morgana dan hanya akan memperlemah jiwa. Maka inti mati maknawi adalah memutus seluruh ikatan dari rumah-rumah rapuh itu dan bernaung dalam keteduhan fana fillah. Orang yang telah mati maknawi bukan berarti kehilangan kehidupan, tetapi justru menemukan kehidupan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kematian maknawi menjadikan ruh hidup dalam realitas hakiki yang tidak bisa ditangkap oleh akal duniawi. Hati mereka senantiasa hidup karena tidak lagi digerakkan oleh dorongan ego, tetapi oleh kehendak ilahi. Mereka bernafas dalam zikir, berbicara dengan hikmah, bergerak dalam keikhlasan, dan diam dalam penyaksian. Dalam kondisi inilah mereka mencapai maqam fana dan baqa, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tasawuf seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana seseorang bisa mati maknawi? Pertama, ia harus mengakui kelemahan dirinya. Pengakuan ini bukan sebatas lisan, tetapi perasaan terdalam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang kedua, ia harus menjalani mujahadah an-nafs, yaitu perjuangan memerangi hawa nafsu, karena nafsu adalah hijab terbesar yang menghalangi pandangan terhadap hakikat. Yang ketiga, ia harus menempuh jalan suluk, yakni bimbingan spiritual di bawah mursyid kamil yang bersanad, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dalam mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Tanpa bimbingan guru yang arif, maka perjalanan maknawi akan mudah tergelincir dalam ilusi.
Yang keempat, ia harus memperbanyak zikir qalbi dan zikir nafas yang tidak hanya diucap oleh lisan tetapi meresap hingga ke inti ruhani. Zikir inilah yang akan menghancurkan tabir-tabir hati, membuka hijab antara makhluk dan khalik dan melapangkan jalan menuju penyaksian ma'rifatullah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Maka dalam zikir yang hakiki, seorang salik tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi menjadi satu dengan penyebutan itu, sehingga seluruh dirinya adalah zikir yang hidup. Dalam keadaan ini, ia telah mati dari dirinya, namun hidup dalam Allah. Dalam keadaan inilah ia telah mati dari dirinya, namun hidup dalam Allah. Yang kelima, ia harus memahami hakikat tauhid, bukan sekadar kalimat la ilaha illallah, melainkan realisasi dalam wujudnya. Tiada daya, tiada upaya, tiada kehendak, tiada cinta, tiada takut, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid bukan hanya deklarasi, melainkan pembakaran terhadap seluruh berhala batin itu, termasuk nafsu, ambisi, dunia, bahkan perasaan diri sebagai hamba. Sebab selama masih ada aku yang merasa beribadah, masih ada aku yang merasa dekat, maka disitulah syirik tersembunyi. Mati maknawi menghancurkan seluruh aku-aku itu, hingga yang tersisa hanyalah keesaan Allah dalam seluruh wujud. Sehingga makna la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga tidak ada wujud hakiki selain Allah. Dan ketika ruh seseorang telah sampai pada maqam inti mati maknawi, maka segenap kehendak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hancur dan terhapus, laksana debu yang berterbangan di hadapan angin samudra tauhid yang melanda. Ia telah meminum air kehidupan dari cawan ma'rifat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bagi hamba-hamba yang bersih dari segala bentuk kedirian. Dalam keadaan ini, ia tidak lagi hidup dengan hidupnya sendiri, tetapi dengan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir dalam setiap denyut napas dan gerak batinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Merekalah orang-orang yang dilimpahi keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka, orang yang telah fana secara maknawi, yang telah mati dalam kehendaknya, dalam syahwatnya, dalam ambisinya, dalam kediriannya, sesungguhnya ia hidup dalam kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sejati, karena ia telah mencapai baqa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Apabila aku mencintai seorang hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka orang yang telah mati maknawi telah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dalam gerakan zahirnya, tetapi juga dalam getar hatinya, dalam lintasan fikirannya, dan dalam intisari ruhnya. Ia menjadi laksana cermin yang bening yang memantulkan hanya wajah Tuhannya. Tidak tersisa dalam dirinya selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ia makan, minum, berbicara, berjalan, tertawa dan diam, semua itu bukan karena dirinya, tetapi semata-mata pancaran dari ketundukan total kepada kehendak ilahi. Inilah hakikat dari ayat dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menjadi nyawa dan ruh dari perjalanan inti mati maknawi. Sebab tidak mungkin seseorang mengatakan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia masih hidup dalam nafsu, dalam keakuan, dan dalam keterikatan duniawi. Maka, mati maknawi bukanlah kematian tubuh, tetapi kematian segala sesuatu yang menutupi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwa. Dan justru dari mati maknawi itulah lahirnya kehidupan sejati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Matilah sebelum kamu mati." Hadis ini bukan sekedar perintah, tetapi rahasia jalan menuju ma'rifat. Orang yang telah mati sebelum mati, ia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melalui dalil, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui musyahadah yang terang dan hidup.
ia telah sampai pada hak al-yakin, bukan sekedar ilmu yakin ataupun ainul yakin. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 95 disebutkan, sesungguhnya inilah kebenaran yang pasti. Maka, bagi para arifin, inti mati maknawi adalah pintu gerbang bagi kesadaran bahwa tiada lagi yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat segala sesuatu dengan pandangan tauhid, sehingga apapun yang tampak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di balik tabir makhluk. Ia menjadi hamba sejati yang tiada lagi kehendak selain kehendak Tuhannya. Bahkan ia pun tidak memiliki kehendak untuk menjadi hamba, karena kehambaan itu pun ia kembalikan kepadanya. Maka ia hidup dalam kebeningan jiwa, dalam kesucian ruh, dalam ketulusan hati yang hanya berpaut kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah sampai kepada maqam fana fi at-tauhid, yaitu lenyap dalam kesatuan. Dan dari maqam itu, ia akan dilahirkan kembali ke maqam baqa' billah, yaitu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai cerminan dari cahayanya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka, dalam puncak inti mati maknawi, seorang hamba menjadi penampakan dari cahaya itu. Segala perilakunya menjadi hikmah, segala ucapannya menjadi petunjuk, segala diamnya menjadi pelajaran, dan seluruh hidupnya menjadi ayat yang hidup. Maka, siapa yang melihat dirinya akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang duduk bersamanya akan tertarik kepada cahaya Tuhannya. Karena ruhnya telah bersatu dalam kehendak ilahi, tubuhnya menjadi alat pelayanan ilahiyah di muka bumi. Maka, benar adanya sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para waliku tidak dikenal oleh manusia. Mereka tersembunyi di balik tabirku, namun bumi terjaga karena keberadaan mereka. Inilah rahasia dari hamba-hamba yang telah melewati proses inti mati maknawi yang telah musnah dari segala yang fana dan hidup dalam yang kekal. Maka sesungguhnya mereka itu tidak mati dalam pandangan ma'rifat, sebab mereka telah hidup dengan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Yang artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan maknawi bukan bergantung pada jasad, tetapi kepada ruh yang terhubung kepada yang maha hidup. Maka mereka yang telah mati maknawi, yaitu yang telah melepaskan segala ikatan hawa nafsu, keakuan dan keinginan duniawi, telah sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Mereka inilah yang dinamakan oleh para ahli hakikat sebagai al-ahya ma'nawiyan, atau yang hidup secara maknawi. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Mati sebelum mati," yakni maksudnya adalah mematikan hawa nafsu, syahwat dunia, serta segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ini adalah mati yang paling berat, karena ia menuntut penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya melalui lisan, melainkan dengan seluruh zat, ruh, sir, qalb, dan jasad secara bersamaan. Dalam ilmu ma'rifat, inti dari mati maknawi adalah fana dan baqa. Fana artinya lenyapnya sifat kehambaan dalam samudra ketuhanan, yakni sirnanya segala kehendak pribadi, rasa memiliki, dan identitas keakuan yang terpisah dari Allah. Sementara baqa adalah kekekalan dalam cahaya Allah, yaitu kembali hidup dengan sifat-sifat Allah setelah sirna sifat-sifat diri. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, ayat ke-14 dan ke-15, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashallah," yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Maka orang yang hidup dalam mati maknawi adalah orang yang selalu mengingat Allah dengan zikrullah, baik dalam hati maupun napasnya, dan setiap gerakannya semata-mata karena Allah. Ia telah menyatu dengan ketaatan, bukan hanya dalam lahir, tetapi juga dalam batin. Ia menjadi cerminan ayat, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin," yang artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
Dalam pemahaman makrifat yang lebih tinggi, mati maknawi bukan sekedar melepas dunia, tetapi melepaskan diri dari selain Allah secara total. Bahkan surga dan neraka pun tidak lagi menjadi tujuan, karena yang dicari hanyalah wajah Allah semata. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal kebajikan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Maka mati maknawi adalah ketika segala perhiasan dunia telah ditanggalkan dari hati dan yang tertinggal hanyalah amal yang bersih dari riya, ujub dan sum'ah. Pada tingkatan ini, seorang hamba telah menjadi abdan mahdan, yakni hamba sejati yang hidupnya hanya untuk Allah. Ia tidak melihat dirinya dalam amal karena ia tahu semua ilmu dari Allah. Bahkan ia tidak merasa memiliki ruh, sebab ruh pun berasal dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Maka hakikat mati maknawi adalah kembali kepada asal mula, dari Allah kepada Allah, sebagaimana awal manusia dicipta dari tiada, dan akhirnya kembali kepada yang ada mutlak, yakni Allah. Maka mati maknawi adalah ketika seseorang telah menempuh jalan pulang kepada Allah sebelum jasadnya dikuburkan. Mereka yang mati maknawi adalah para wali, para arifin, para sufi sejati, para pecinta Tuhan yang tidak lagi memiliki kehendak kecuali kehendaknya. Mereka tidak lagi berkata, aku, tetapi yang berbicara hanyalah Allah dalam dirinya, sebagaimana dalam hadis qudsi. Tidaklah hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan nawafil, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka yang mati maknawi sejatinya hidup dengan Allah, bersama Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Inilah kemuliaan tertinggi dalam kehidupan ruhani, di mana ia tidak lagi memiliki sekat antara dirinya dengan Tuhannya. Ia tidak terhijab oleh amal, tidak pula oleh zikir, bahkan tidak terhijab oleh surga. Satu-satunya tujuan adalah Allah, bukan yang selain Allah. Maka sesungguhnya, hakikat mati maknawi adalah fana fillah wa baqa billah. Ia telah lenyap dalam wujud Allah dan kekal dengan sifat-sifat Allah. Ia tidak berkata, aku sabar atau aku zuhud, tetapi semua itu hanyalah manifestasi dari kehadiran Allah dalam dirinya. Ia menjadi khalifah yang sejati, yang merefleksikan nama-nama Allah di muka bumi bukan dengan klaim, tetapi dengan laku. Ia bagaikan cermin yang bersih, memantulkan cahaya ilahi tanpa menodainya dengan kehendak pribadi. Dalam surat An-Nur ayat ke-35, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka hamba yang telah mati maknawi adalah pelita kecil yang memantulkan cahaya itu di dalam kegelapan dunia. Ia menjadi rahmat bagi alam, menjadi jalan terang bagi yang tersesat, dan menjadi sebab datangnya petunjuk kepada yang mencari. Hakikat mati maknawi adalah kelahiran ruhani, di mana ruh kembali menyatu dengan sumbernya. Sebagaimana bayi dilahirkan dari rahim ibunya, maka orang yang mati maknawi lahir dari rahim fana dan hidup di alam baqa. Ia telah melewati maut yang paling agung, yaitu maut terhadap dirinya sendiri, dan itu adalah kematian yang sejati, karena disitulah ia mengenal kehidupan sejati, yakni kehidupan bersama Allah yang tidak mengenal mati, tidak mengenal sakit, tidak mengenal takut, dan tidak mengenal harap kepada selain Allah. Inilah makam para pecinta sejati, yang jika ditarik nyamannya, mereka tersenyum, karena mereka telah lama mati, dan kini hanya sedang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lebih tinggi. Maka wahai pencari makrifat, matilah sebelum engkau mati. Matilah dari dunia, matilah dari nafsumu, matilah dari keakuanmu, dan hidupkan ruhmu dengan Allah. Karena barang siapa yang hidup dengan Allah, ia tidak akan mati,
Dan barang siapa yang mati bersama dunia, maka ia akan kehilangan segalanya. Inilah inti dari mati maknawi, yaitu tidak sekedar melepas dunia, tetapi melepaskan diri dari selain Allah untuk hidup selamanya dalam wajahnya yang maha kekal. Maka ketika makhluk telah fana dalam kesadaran maknawi, ruhnya tidak lagi diikat oleh bentuk jasmani, karena sesungguhnya bentuk hanyalah sarana lahir bagi penzahiran hakikat, dan hakikat itulah yang menjadi makna sejati dalam keberadaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 154, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maka hidup yang dimaksud bukanlah hidup dengan jasad, melainkan hidupnya ruh yang telah menyatu dengan cahaya ketuhanan. Sebab kematian maknawi bukanlah kematian fisik, tetapi lenyapnya kehendak nafsu dan keberadaan diri yang terpisah dari Allah, hingga seluruh keberadaannya terserap dalam wujudnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, mati sebelum mati, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang mengisyaratkan bahwa orang yang telah mencapai makna hakikat tidak lagi hidup dengan dirinya sendiri, melainkan hidup dengan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menunjukkan bahwa segala perbuatan hamba yang telah fana tidak lagi disandarkan kepada dirinya, karena dirinya telah lebur dalam kehendak Allah. Dan inilah inti dari mati maknawi, yakni matinya rasa memiliki, rasa bisa, rasa berdaya, dan rasa wujud, hingga ia tidak melihat lagi apapun kecuali Allah, tidak merasa memiliki apapun selain Allah, tidak berharap kepada siapapun selain Allah, tidak takut kepada apapun selain Allah, tidak mencari selain Allah, tidak bergantung kecuali kepada Allah, dan tidak hidup kecuali bersama Allah. Bahkan dalam segala gerak dan diamnya, tidak ada satupun selain Allah, sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Ini adalah tanda dari orang yang telah mati maknawi, sebab ia telah hidup dalam kehidupan ilahiyah dan bukan dalam kehidupan dirinya sendiri. Dan ketika seseorang telah sampai pada maqam ini, maka segala bentuk pujian dan celaan dunia tidak lagi berpengaruh, karena ia telah mati dari makhluk, mati dari ego, mati dari pujian, mati dari kehormatan palsu, dan hidup dengan cahaya yang kekal, yaitu cahaya makrifat kepada Allah. Inilah rahasia surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sebab yang awal dan yang akhir itu bukanlah dua titik waktu, tetapi kesatuan makna dalam keabadian, sehingga siapa yang mengenal Allah dalam batinnya, maka ia akan melihat bahwa dirinya tiada, dan yang wujud hanyalah Allah. Dan inilah kematian yang sesungguhnya, yakni mati maknawi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian," diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ulama marifat menafsirkan bahwa kematian yang paling utama untuk dipersiapkan adalah kematian maknawi. Karena tanpa kematian maknawi, maka lahiriah kematian tidak akan membuahkan kehidupan ruhani yang sejati. Karena jika seseorang mati jasadnya, namun hatinya belum mati dari dunia, maka ia akan tetap terbelenggu dalam kerinduan terhadap dunia yang telah ditinggalkan. Dan inilah yang menyebabkan azab kubur, yakni keterikatan jiwa kepada dunia yang telah tiada. Padahal yang hakiki adalah Allah, dan semua selainnya adalah fana. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, "Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Maka mati maknawi adalah jalan untuk menyambut wajah Allah dalam kehidupan ini sebelum mati jasmani datang menjemput.
Sebab siapa yang mengenal Allah dalam hidupnya, maka ia tidak akan gentar terhadap kematian. Bahkan ia akan rindu kepadanya, karena ia telah menyaksikan wajahnya dalam segala sesuatu, dan ia telah hidup dalam kerinduan kepada kekasihnya. Dan ketika ajal datang, ia akan berkata sebagaimana disebut dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan inilah surga makrifat, surga kedekatan, surga perjumpaan, surga kebersatuan, surga cinta yang tidak mengenal perpisahan, karena telah lenyap hijab-hijab yang menutupi wajah Allah, yakni hijab nafsu, hijab diri, hijab dunia, hijab kehendak, hijab rasa, hijab aku, hingga seluruh lapisan itu runtuh dan hanya tersisa wajahnya semata. Maka dalam kondisi inilah ruh seorang arif billah berkata, "Aku mati dari segala yang bukan engkau, dan aku hidup hanya denganmu semata." Inilah makom tertinggi dalam perjalanan ma'rifat, yang menjadi titik temu antara ilmu, amal, fana dan baqo, antara kehambaan dan ketuhanan, antara cinta dan kepasrahan. Karena ia tidak lagi menyembah berdasarkan harapan surga atau takut neraka, tetapi menyembah karena cinta dan makrifat. Sebagaimana disebut dalam hadis, ada orang yang menyembah Allah karena takut akan neraka. Itu adalah ibadahnya para hamba. Ada yang menyembah karena mengharap surga. Itu adalah ibadahnya para pedagang. Tetapi ada yang menyembah karena cinta dan makrifat. Inilah ibadahnya orang-orang merdeka. Maka mati maknawi membebaskan ruh dari perbudakan dunia dan menempatkannya dalam kemuliaan ubudiyah sejati, sebab ia telah mengenal bahwa dirinya tidak memiliki apapun dan hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Maka ia menyerahkan segala urusannya, kehidupannya, bahkan kematiannya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah makna dari mati maknawi, yakni ketika seorang hamba telah mati dari segala selain Allah dan hidup hanya untuk Allah, dengan Allah, dan dalam Allah. Dan disinilah letak puncak dari inti mati maknawi, ketika hamba benar-benar lenyap dari wujud dirinya, dari kehendaknya, dari kekuatannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari pengetahuannya, dari kepemilikan terhadap segala sesuatu, dan dari seluruh sifat dirinya. Ia tidak lagi melihat selain Allah, tidak lagi mencintai selain Allah, tidak lagi bergantung kepada siapapun selain Allah. Dalam keadaan seperti inilah, ruh manusia berada pada martabat fana fillah dan baqa billah, fana dalam zat Allah dan hidup dengan kehidupan Allah yang dititipkan dalam rahasia batinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku beri. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini tersingkap hakikat inti mati maknawi, hamba yang hidupnya telah mati dari dirinya sendiri dan digantikan oleh kehidupan Allah dalam segala aktivitasnya. Ia tidak lagi menjadi hamba yang melihat dengan matanya, melainkan Allah yang menjadi cahaya penglihatannya. Ia tidak lagi mendengar dengan telinganya, tetapi Allah lah yang menjadi telinga batinnya, bahkan seluruh anggota tubuhnya tunduk di bawah kehendaknya.
Inilah maqam tertinggi yang dikenal dalam ilmu ma'rifat sebagai maqam hatikatul haqiqah, ketika ruhani seseorang telah mencapai penglihatan maknawi terhadap wujud Allah yang maha nyata, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat ini bukan hanya berbicara tentang kiamat jasmani, tetapi juga kiamat ruhani, yaitu saat seluruh makhluk mati dalam wujudnya masing-masing dan dikumpulkan dalam kesadaran terhadap wujud Allah yang kekal. Dalam tafsir ma'rifat, hari kiamat bukan semata-mata peristiwa masa depan, melainkan saat batin seseorang mati dari dunia dan hidup dalam hakikat ilahi, yaitu saat ia mengenal Allah secara dzauqi, syuhudi, dan hakiki. Itulah inti mati maknawi, ketika seseorang telah lebur dari seluruh hijab duniawi dan keakuan dirinya, sehingga Allah yang menjadi pusat dari segala geraknya. Keadaan ini tidak mungkin dicapai kecuali melalui perjalanan panjang penyucian diri, pertaubatan sejati, zikir nafas yang berkesinambungan, mujahadah terhadap hawa nafsu, dan musyahadah terhadap cahaya Allah yang terus-menerus hadir di hati. Ketika seseorang benar-benar mencapai maqam ini, maka ia telah menjadi hamba sejati yang mengenal Rabb-Nya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Dalam tafsir ma'rifat, menyembahku berarti mengenalku. Maka ketika seseorang telah sampai pada pengenalan sempurna terhadap Allah, ia telah memenuhi tujuan penciptaannya. Ia telah menjadi insan kamil, khalifat Allah yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Maka tidak ada lagi kehidupan baginya selain kehidupan ilahiyah. Ia telah mati maknawi dalam dunia, tetapi hidup hakiki dalam Allah. Inilah yang dimaksud dengan perkataan para arifin, matilah sebelum engkau mati, karena barang siapa mati sebelum kematian fisiknya, ia akan hidup selama-lamanya dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.